Dan untuk menganalisis ledakan di Sarinah Tamrin, apakah memang terindikasi dilakukan oleh kelompok teroris tertentu, kami akan berbincang dengan Bapak Abdurrahman Ayub, seorang mantan anggota Jamaah Islamiyah, yang kini membantu BNPT untuk program penanggulangan terorisme di Indonesia. Selamat siang, Pak Ayub. Ya, apakah kita lihat ini ledakan di Tamrin ini mempunyai ciri-ciri atau tanda khusus dengan pelaku terorisme? Ya, yang jelas memang ini perbuatan teroris, ya. Dengan adanya korban, adanya senjata, adanya peledakan, itu udah cukup. Nah, kita sebut itu gerakan teror yang harus kita waspadai. Yang jadi masalah kan siapa di belakang ini. Itu yang kita harus hati-hati. Contohnya misalkan yang di Indonesia kan terkenal kan JI dulu. Tapi JI kan polanya peledakan seperti bom Bali dan seterusnya. Ya, sampai bom Marriott dan seterusnya. Nah, kita nggak boleh ke arah situ karena sekarang ini tidak ada ancaman yang nyatakan JI sejak kasus-kasus JI ini diungkap, nggak ada lagi. Kami tidak ada. Yang dekat adalah dari sejak intervensinya Rusia ke Suriah yang mengancam untuk seluruh dunia itu ISIS memang. Nah, benar atau tidak atau nanti diungkap oleh badan intelijen baik nasional atau internasional, yang jelas yang telah menyatakan mengancam untuk seluruh dunia yaitu ISIS. Tinggal nanti pembuktiannya saja. Polanya juga memang ini pola yang nggak biasa, berbarengan dengan ledakan dengan senjata. Itu kan perang sudah. Pak Ayub, kalau misalnya melihat aksi teror ini, berarti sudah ada kesimpulankah dari Pak Ayub sendiri kira-kira ini aksi teror dilakukan oleh warga negara Indonesia atau memang dari organisasi internasional? Ya, saya lihat sih kalau caranya memang orang Indonesia. Cuman kan polanya sudah kombinasi antara peledakan dengan senjata. Ya kan? Kalau selama ini kan peledakan aja. Dan peledakannya itu udah granat, bukan high explosive atau low explosive granat. Granat itu kan untuk perang. Ya, dengan senjata katanya tadi pakai AK-47 atau mati Kalashnikov 47. Tapi saya belum lihat sih fotonya, gambarnya apa. Tapi itu menyatakan perang lah. Dan yang telah mengancam kita secara internasional maupun nasional negara kita ini telah diancam oleh ISIS. Saya bukan menyatakan ini ISIS, tetapi yang paling dekat, ya, yang berani mengancam itu baru ISIS. Kalau Jamaah Islamiyah saya nggak pernah dengar, atau kelompok-kelompok lain, apalagi yang sekarang lagi ramai itu kayak nggak kesana lah. Sebenarnya motif dibalik penyerangan menggunakan ledakan granat atau menggunakan senjata itu apa? Ya, kalau dilihat dari senjata itu bukan lagi sudah ke arah teror. Kalau teror kan hanya sekedar memberi rasa takut. Ini sudah perlawanan. Ya, senjata dengan granat itu kan lambang peperangan. Ya, jadi seolah-olah menunjukkan kami ini siap perang. Siapapun dia, kami ini siap perang. Ya, dengan senjata. Sekarang ini tugas aparat lah untuk memiliki dari mana senjatanya, dari mana granatnya, kan itu nanti proses. Baik, ini sebenarnya ledakan yang terjadi di Sarinah Tamrin ini menyasar atau targetnya siapa sebenarnya yang disasar, Pak? Ya, kalau sudah teror seperti ini kan ada korban polisi, ada juga katanya tempat-tempat. Ada warga sipil juga, Pak? Ada warga sipil, ini memang sudah ngacak. Yang jelas teror itu kan begitu. Ya, walaupun satu orang dibunuh, mereka ingin menghasilkan bahwa perlawanan ini ada, perlawanan ini besar. Tinggal kita jangan terlalu membesar-besarkan juga. Karena kalau kita membesarkan juga, mereka menang sudah. Dan kita kan nggak boleh kalah dengan teroris. Kita harus menang secara media, secara apa. Dibuat cool aja dulu. Tenang aja dulu, Pak. Tenang dulu ya. Tapi gitu. kalau berbicara soal target gitu ya, Pak, kan ini sekarang disasarnya Jakarta. Berarti ada kemungkinan kota-kota lain nggak yang akan disasar oleh mereka? Kalau memang nih nanti memang ternyata aparat atau yang bertanggung jawab telah menyatakan ya, atau dari pihak ISIS telah mengklaim ya kami adalah ISIS di belakang ini semua, atau siapalah. Kalau ISIS mungkin ya, karena Indonesia ini beda dengan Eropa. Kalau Eropa mungkin satu di Perancis, di lain nggak ada. Kalau Indonesia kan ISIS itu kan tinggal panen. Cikal bakal orang yang ke pro ISIS itu sudah banyak. Ada di kota-kota besar. Nah, tinggal mereka punya komunikasi yang bahasa mereka sendirilah
untuk memulai misalnya. Ya, ini bisa jadi, bisa kemungkinan. Oke, dengan adanya ledakan yang terjadi ini boleh dibilang Badan Intelijen dan Kepolisian ini kecolongan. Ya, sebetulnya gini sih, saya ngelihat ya Badan Intelijen atau aparat itu serba susah kondisinya. Maksudnya Pak? Maksudnya gini, ketika Badan Intelijen memerintahkan kepada pasukan atau densus apa menangkap sebelum kejadian, apa yang ada di media atau di umum, kok orang belum jelas sudah ditangkap. Betul. Padahal sebetulnya itu nggak akan intelijen itu menangkap orang sembarangan. 1, 2 salah oke. Tapi itu mesti ada indikasi bahwa orang tersebut dicurigai ada ke arah ke sana. Itu seharusnya dihargai kalau ada penangkapan sebelum kejadian. Akhirnya kalau diprotes terus sama masyarakat, akhirnya ada pendapat ya udah biar kejadian aja dulu baru ditangkap. Jadi kita maunya yang apa gitu loh, masyarakat. Harusnya didukung Badan Intelijen ketika mengasih informasi kepada aparat untuk menangkap. Nah, media masyarakat itu harus mendukung. Pak Ayub, sebetulnya kalau dari analisa Pak Ayub sendiri gitu ya, atau dari deteksi yang sudah dilakukan, sebetulnya seberapa besar sih pengaruh dari para anggota teroris yang masih aktif ini, atau seberapa aktif sebetulnya mereka? Ya, saya kan kadang-kadang masih komunikasi ya dengan mantan-mantan. Seperti itu sebetulnya kan kondisional lah. Di antara mereka ada yang sudah benar-benar kembali kepada masyarakat, melupakan itu semua. Tapi di antara mereka masih ada yang istilahnya labil. Ini banyak multifaktor lah, faktor ekonomi, kurang. Coba saya ada nggak rehabilitasi mantan teroris secara mental, belum ada ya Pak ya? Menurut Bapak itu perlu? Perlu lah. Mereka kan orang yang pernah punya sesuatu cita-cita yang berdasarkan doktrin atau kesalahpaham, nah itu harus direhab lagi pemikirannya. Bisa aja orangnya sudah keluar tapi pemikirannya masih. Dan ketika ada kesempatan, ada yang ngajak. Apalagi sekarang ini mereka istilahnya punya backing lah. Backingnya siapa? ISIS. Seperti pucuk dicita ulam tiba. Baik. Begitu. Tahan komentar Pak Ayub, kita akan kembali berbincang-bincang dengan Pak Ayub karena kita memiliki video kiriman dari netizen yang merekam bagaimana detik-detik pelaku meledakkan diri. Ya. Mati bunuh diri dia. Dahsyat ya. Baik, itu tadi video kiriman dari warga Pak. Kalau kita lihat motif yang dilakukan oleh kelompok bersenjata atau teroris ini, apakah ini merupakan target utama di Jakarta atau menyusul ada pelaku ledakan lain yang terjadi mungkin di tempat-tempat lain? Sekarang kalau dilihat dari radius ya, itu namanya killing zone ya. Killing zone. Di situ apa sih yang paling dekat dengan ledakan itu? Mungkin nggak ada yang dari istilahnya tempat-tempat yang saya dengar katanya dekat Starbucks ya. Iya, betul. Sekarang kan Starbucks bukan di di Jakarta aja. Betul. Dan yang namanya produk dari Barat atau terutama Amerika ya, itu kan banyak. Ya ini harus diwaspadai. Memang apa hubungannya Pak? Ya karena memang begini, yang namanya gerakan radikal, ekstrim, apalagi ISIS, itu memang intinya memerangi yang paling arogan di dunia. Dan kita lihat yang paling arogan di dunia itu kan Amerika. Lepas di belakang Amerika itu siapa? Ya, mereka ini dendam, harus ada perlawanan. Nah, perlawanan ini yang tidak teratur, ya sehingga merasa mampu dengan sekian ledakan yang kecil seperti itu atau ini, ya itulah perlawanan. Ya istilahnya beginilah. Kalau dulu nih waktu saya masih dengan mereka gitu ya di JI, semut kecil diinjak aja kan biang gigit kan. Nah gigitan itu semaksimal mungkin lah. Walaupun itu dengan 1 granat, 2 granat, yang penting ada perlawanan. Dan kita akan kembali berbincang-bincang dengan Pak Ayub, mantan anggota Jamaah Islamiyah yang sekarang membantu Badan Intelijensi Negara ya. Dan membantu BNPT sendiri. Pak Ayub, ini masih mengenai target gitu Pak. Jadi tadi Pak Ayub sendiri sudah menyatakan bahwa memang organisasi ini masih aktif. Dan kalau berbicara mengenai target, dan tadi Bapak bilang polanya nih pola organisasi internasional gitu. Memang seperti apa sih Pak pola yang sudah terbaca sampai saat ini? Ya berdasarkan perjalanan yang saya alami, memang ini jaringan internasional. Kalau NII kan dulu nasional.
sejak JI, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ini internasional. Artinya ini jaringan yang sangat rumit, ya. Oke. Bisa saja orang itu nggak pernah ke Suriah, sekarang ini mungkin. Tetapi dia kan bisa mengakses dari website-website, dari YouTube. Doktrin-doktrin itu bisa sampai begitu cepat. Dan dia bisa mengklaim dirinya adalah ISIS. Dan mengaplikasikan ancaman ISIS. Kadang-kadang ISIS mungkin hanya mengancam. Tapi terobsesi lah orang yang di sini. Kan belum lama ada juga yang mengatasnamakan ISIS, padahal juga belum tentu dikenal oleh orang-orang ISIS ataupun bukan dapat biaya dari sana. Jadi sekarang ini siapa saja bisa mengatasnamakan, siapa saja bisa berbuat dan siapa saja bisa mengatasnamakan ISIS. Makanya kita tunggu nanti pernyataan resmi dari pihak ISIS itu sendiri atau mengklaim atau dari pihak intelijen. Nasional pun internasional. Nah, menurut pandangan Pak Ayub sendiri, kenapa ideologi radikal ini masih berkembang pesat di Indonesia? Ya sebetulnya radikal, ekstrim atau fundamentalis ini kan ada di berbagai atau dari mengatasnamakan semua agama. Sebagaimana di blueprintnya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, di halaman 2 itu, bahwa bisa dari agama-agama besar mengatasnamakan agama besar seperti Islam, Yahudi, Kristen, ataupun agama-agama yang lain, Konfusi, apa aja bisa mengatasnamakan agama. Nah, khususnya di Indonesia karena mayoritas Islam, umat Islam, maka mereka mengatasnamakan agama Islam. Walaupun Islam ini berlepas tangan atau berlepas dari pemahaman seperti ini. Ya, ini adalah hasil daripada kedangkalan mereka memahami agama itu sendiri. Istilah gagal paham lah, ya, gagal paham terhadap ini, sehingga mengaplikasikan kegagalan itu untuk suatu tujuan, ya, tujuan untuk merubah dengan cepat. Mereka ingin merubah nih Indonesia ini menjadi suatu negara yang mereka inginkan. Kalau sekarang ya yang lagi tenar kan masalah khilafah. Ya, mereka ingin menyatakan bahwa negara Indonesia ini bagian daripada negara khilafah yang mereka inginkan. Kan begitu. Apa sih Pak sebetulnya yang dijanjikan oleh organisasi teror gitu, sehingga banyak sekali warga Indonesia juga yang mungkin hilang akhirnya terbawa oleh organisasi itu? Ya, berangkat dari doktrin. Pertama doktrin bahwa negara Indonesia mereka doktrinkan bahwa negara kafir. Dan tidak ada negara di dunia ini yang Islam kecuali negara yang mereka maksud, misalkan ISIS atau negara khilafah dan seterusnya. Nah, di dalam Islam ada yang namanya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Karena Indonesia ini kafir, mereka akan hijrah ke negeri Islam. Satu, janjinya adalah mereka akan hidup di bawah naungan negara Islam atau khilafah. Itu suatu idaman, ya, cita-cita setiap seorang. Itu yang mereka janjikan, Pak, ya? Itu yang pertama. Dan ini tidak pandang bulu istilahnya, baik yang orang yang kepahamannya rendah ataupun ini, semua semangat ke arah itu. Yang kedua, apalagi sekarang ini ada janji-janji, misalkan di negara Islam itu yang sekarang ada yang mereka klaim, yaitu ISIS misalkan, Khilafah Islamiyah Internasional, ini menjanjikan juga masalah dunianya, ya, bahwa di sana juga ada penghasilan, ada dolar, ada lebih lumayan lah dari apa yang negara yang kita berada di negara tersebut. Nah, jadi ini juga kedua. Yang ketiga, bahwa ini perjalanan untuk mati syahid dan meraih surga. Jadi lengkap memang. Jadi wajar kalau orang itu misalkan faktor hidayah terutama, kalau dia memang terjerumus ke arah sana itu possible lah, bisa jadi. Karena kedangkalannya, karena ada harapan, karena ada janji surga, karena ada janji khilafah. Nah, kalau dalam pergaulan lingkungan di masyarakat, orang-orang atau kelompok masyarakat seperti ini apakah menjauh atau seperti biasa saja, Pak? Mereka juga belajar ya, karena sering misalkan di BNPT kita perhatikan ada kelompok-kelompok tertentu yang eksklusif, mereka akan membaur. Tidak ada ciri khusus yang bisa kita kenali? Tidak ada. Dahulu memang kita bertahap, pernah ya dahulu lah, karena kelemahan informasi mengidentifikasikan bahwa orang yang berjenggot, celana cingkrang, ini berpudak itu hati-hati, itu teroris, itu tidak. Mengeneralisir semua ya Pak ya? Tidak, itu adalah sunnah. Itu ada dalam Islam. Bahkan saya pernah ketemu mantan ISIS.
Ya setelah tobat lah kita dialog. Dia bilang kalau ISIS itu justru dia akan berbaur dengan masyarakat. Kalau dia di kantor ya sebagaimana orang kantor lah. Dan ini kejadian kan ada beberapa tokoh pebisnis bahkan orang terkenal di Batam itu satu keluarga gabung sama padahal dia pengusaha. Baik. Ya, begitu. Belum ada yang tentara bergabung juga. Banyak sebenarnya yang Iya. Baik, Ada baik Pak Ayub. pilot yang di Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Boleh. Namun kita sekarang akan kembali ke rekan kami yang masih berada di lapangan. Kita lihat pantauannya. Masih mengalami gangguan teknis. Kita kembali ke Pak Ayub, Pak. Pak, tadi kan Pak Ayub sudah jelaskan apa sih janji-janji dari mereka itu sendiri gitu. Nah. Lalu bagaimana sebetulnya kita sebagai masyarakat sipil untuk bisa membantu BNPT atau mungkin membantu Badan Intelijen Negara juga supaya bisa meningkatkan kewaspadaan nasional, Pak? Ya, saya pernah nyatakan bahwa penanggulangan teroris atau pencegahan dan penanggulangan itu memang harus sejalan, terutama pencegahan. Dan pencegahan ini sifatnya yang harus yang ilmiah, karena mereka doktrin dengan dalil, dengan argumentasi. Ya kita juga harus kerja keras lah merapikan itu semua. Pendidikan agama di sekolah kita ini nggak cukup untuk menangkal itu. Jadi ada pendidikan tambahan Iya, yang di luar harus sekolah. ada. Baik. Dan guru-guru kita juga harus dibekali. Makanya saya lagi menyusun satu ensiklopedi deradikalisasi dan penanggulangan teroris. Ini untuk bekal. Satu juga saya lagi nyusun juga buku untuk para guru. Karena saya pernah mengalami di doktrin bagaimana, jadi ini saya tuangkan supaya guru itu bisa menjawab apa yang didapati oleh murid. Pak, saya dapat seperti itu salah, yang benar tuh begini. Nah, ini saya berdasarkan keprihatinan saya siapkan itu. Berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman juga, ya? pribadi, jadi saya siapkan untuk buku guru, untuk anak-anak SD sampai SMA. Ya ini proyek besar lah, istilahnya harus dibantu oleh semua kita. Yes, tadi kami dapat informasi ini Pak Budi Gunawan menyatakan bahwa ini terkait ada kelompok Solo yang terlibat. Apakah betul, Pak? Apa betul Bapak dilihat pola yang dilakukan tadi siang? Ya kalau kelompok Solo nanti orang Solo pada marah, itu Solo kan luas. Iya. Jadi masih belum bisa diambil kesimpulan ya Pak? Iya dong. Ya nggak boleh kita menyatakan. Memang dari kelompok Solo tuh ada berapa banyak sih Pak? Ya kan di Solo kan ya banyak. Artinya ada kelompok-kelompok Islam memang yang keras tapi belum tentu melakukan ini. Jadi kita jangan bahasanya itu jangan general lah. Ya kelompok Solo kelompok apa harus disebut. Solo itu apa gitu? Solo itu apa? Apa J-nya? Yang mana? Kalau menurut Pak Ayub sendiri ini ada kemungkinan besar kelompok Solo yang mana nih Pak? Kalau saya sih nggak mau nyebut daerah-daerah seperti itu, saya menyebut berdasarkan fakta. Karena kan kita bicara dengan fakta kan, bukan dengan asumsi. Faktanya bagaimana Faktanya kan yang berani mengancam Indonesia, yang berani mengancam TNI, yang berani mengancam akan mengganggu para pekerja di luar, itu kan ISIS. Ya itu aja dulu. Sampai nanti ada pergeseran, oh ternyata kelompok ini, oh ternyata hanya orang yang mau tenar. Ya, mau terkenal kan bisa aja. Atau juga memanfaatkan situasi. Nah, ya, betul. gitu. Masih bersama kami di Breaking News dan kami akan berbincang kembali bersama Pak Ayub. Pak Ayub, ini target utama sudah terpenuhi dari teroris? Ya bisa jadi justru ini malah startnya. Startnya? Ya bisa jadi. Tapi mudah-mudahan ini yang terakhir lah. Kemudian ada saran dari Pak Ayub sendiri untuk masyarakat sekitar supaya tidak panik tentunya? Ya kita begini, ya ini adalah ujian dan di tiap ujian itu ada hikmahnya. Ya masyarakat hendaklah tenang. Ada satu yang saya mau berpesan lah untuk semua kita. Artinya disupport lah yang namanya aparat pemerintah, aparat negara. Apabila misalkan mengadakan penangkapan, karena itu nggak akan dia menangkap sembarangan. Jadi jangan nunggu terjadi. Ya, kalaupun salah tangkap ya dimaafkan, karena memang kan yang namanya lepas dari kesalahan. Ya tentunya berjiwa besar lah juga minta maaf kalau salah nangkap, kan begitu. Karena seperti ini kan susah. Kok aparat kecolongan, kok bin atau intelijen kok kecolongan, ya kan begitu. Jadi kalau kejadian ya salah juga.
kalau nangkap duluan juga salah. Nah ini yang harus kita sama membangun positive thinking lah kepada mereka, para aparat, para pekerja, para bidang intelijen untuk kita support lah. Support Dan ya, Pak, ya. terutama juga doa. Tenang aja, ini ujian yang kecil, jangan dibesar-besarkan. Tetap masing-masing untuk konsentrasi ke pekerjaannya, ke tugasnya tapi tetap waspada. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ayub, Bapak Abdul Rahman Ayub, seorang mantan anggota Jamaah Islamiyah, sekarang juga membantu BNPT. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Ayub ya.